Pak Presiden, kau turun. Abangin lagi. Cara paling ampuh turunkan presiden. Aduh. Pak Presiden, kau turun. Pak Presiden, kau turun. Pak Presiden, kau turun. Pak Presiden, kau turun. Pak Presiden, Ada-ada aja politician. kau turun. Pak Presiden, 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 Bang, udah bang. Pak Presiden, kau turun. 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 Ya Allah. Kau turun. Pak Presiden. Kita lihat selama ini people powernya tertib kok, tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada people power tertib dan kondusif? Ya people-nya cuma Samsul, segitu, Mbak. Samsul. Cuma sedikit. Inilah dia gedung Mahkamah Konstitusi kebanggaan negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Amer isinya apa? Mahkamah Keluarga. Keluarga. Mahkamah Konstitusi isinya doang. Pamer. Pamer. So pamer. Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Keluarga. Mahkamah Konstitusi itu ngesinya doang tapi dalamnya Mahkamah Keluarga. Hati-hati Pak. Banyak bagi yang punya uang. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalamnya bukan konstitusi tetapi Mahkamah Keluarga. Di sini diputusin yang melanggar hukum boleh tidak melanggar gitu. Mahkamah Keluarga. Nah, sesinya doang Mahkamah Konstitusi. Astagfirullah, yang edit siapa lagi nih? Aduh. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Nggak ada yang ikut. Udah bang. Redaksi itu netral saat membaca betapa mengerikannya isi buku dari The Next President. Oh gitu. Ini parah nih. Bentar. Anda mengertos tak? Gua apa poster saya juga enggak paham, enggak ngikuti ini. Kok rame di media sosial, Gibran the next presiden. Apa maksudnya ini apa? Tidak menghargai Pak Prabowo loh. Kemarin dimenangkan oleh KPU apa bapaknya yang memenangkan kemarin jadi capresnya Prabowo. Kok tiba-tiba the next presiden? Lah posisi Pak Prabowo ini apa ini? Itu kan kasihan Pak Prabowo, kasihan orang Gerindra yang selama 2 periode ini memperjuangkan Pak Prabowo. Tiba-tiba beredar brosur-brosur seperti ini, kan kasihan Pak Prabowo dan orang-orangnya dan orang Gerindra. Seperti itu. Wah, miris. Takbir. Iyalah, ada yang mau nambah menteri. Pak, kalau mau nambah menteri ngomong aja, nggak usah pakai beralasan ini untuk kebaikan negeri. Bilang aja, ini kepentingan partai dan kepentingan para koalisi. Udah, lagian selama ini
Tugas menteri cuman klarifikasi, bukan mencari solusi. Kalau harga pangan naik, bilang ini karena cuaca, ini karena El Nino, bilang ini karena krisis ini, krisis itu. Gak gitu tugas menteri. Tugas menteri itu menyelesaikan masalah dan mencari solusi, bukan malah sibuk mengklarifikasi ini karena ini, karena ini, karena ini. Cari solusinya. Kan lebih gaji buat itu. Kalau dulu aja menterinya pada kayak gitu, sekarang mau ditambah yang kayak gitu lagi. Buang-buang biaya, bayangin. Satu menteri gajinya berapa? Belum rumahnya, belum mobilnya, belum para ajudannya. Gue mau tanya, satu menteri ada berapa stafnya, berapa ribu stafnya, dan itu digaji pakai uang negara. Uang negara dari mana ya? Rakyat-rakyat juga. Itu udah pasti besar biayanya. Tambah dengan biaya program makan siang gratis, tambah dengan program pembangunan istana pemerintahan di IKN. Dari mana uangnya? Apakah mau berbisnis lagi sama masyarakatnya? Ya bagi gue sih gak apa-apa, tambah-tambah aja ya kan, negara-negara lu, kuasa lu yang punya kuasa ya kan. Cuman kalau kinerjanya kayak kemarin, contoh kayak kemarin ada Kemensos, tapi yang bagi-bagi bansos malah Menteri Perdagangan dan Menteri Perekonomian. Kan nggak lucu, Kemensosnya malah nggak bagi-bagi bansos. Akhir-akhir ini kita melihat doa-doa yang agak beda dari partai artis nasional. Seakan-akan doanya begini, ya Allah, saya ingin jadi menteri, tolong tambahkan kursi bagi partai kami. Kok ada doa begitu? Kita akan lebih amanah kalau kursinya makin banyak. Apa kayak gitu doa? Doa kayak gitu kepada Allah di depan calon presiden terpilih. Itu berdoa apalagi nyari simpati. Agak lain emang ini partai. Yang ditakuti para koruptor itu apa, Pak? Masuk penjara? Oh, bukan. Polisi? Bukan. Masuk neraka? Bukan. Lah apa? Yang ditakuti koruptor itu daging babi. Lah kok bisa? Kalau nggak percaya, coba itu koruptor yang sudah dihukum, yang sudah masuk penjara, kamu kasih daging babi, pasti dia akan menolak. Haram, haram. Padahal ya, korupsi itu juga haram, tapi dia mau. Oh, padahal korupsi itu bukan hanya masuk penjara, tapi Masuk neraka. Pengumuman, berhubung bansos belum turun, tolong dikondisikan buat para panitia kurban agar tidak terjadi kekacauan. Tolong diamankan dari warga 58. Terima kasih. Ya, tentunya Pak Jokowi dan juga Gibran sebagai wakil presiden yang terpilih menjadi olok-olokan, bahan olok-olokan para netizen. Saya kira para netizen ini sudah sangat keterlaluan. Bukan hanya diolok-olok, tetapi juga diedit videonya. Seolah-olah presiden ini adalah presiden yang sangat konyol, yang sangat rendahan, yang pernah terjadi di negeri ini. Nah, tetapi apa yang menjadi perilaku netizen ini bukan serta-merta bahwa tidak ada penyebab dari terjadinya parodi dan juga kritikan-kritikan yang lucu namun pedas. Tetapi alasan dari para netizen ini tidak lain adalah bagaimana kepemerintahan Pak Jokowi sangat buruk. Ditambah lagi pada saat pemilu kemarin Pak Jokowi begitu gencarnya melakukan sebuah aturan-aturan yang saya kira sangat konyol dan merugikan banyak rakyat Indonesia yang hanya menguntungkan dirinya dan juga anaknya demi ambisinya bagaimana agar bisa mempertahankan kekuasaan yang dia salurkan kepada anaknya, yaitu Gibran. Dan akhir-akhir ini muncul lagi buku yang launching di mana isinya adalah The Next President. Saya kira ini sangat konyol dan yang betul-betul wajib jika para netizen ini menghujat Pak Jokowi maupun keluarganya. Dan saya memberikan support terhadap para netizen ini karena tentu saya berdiri di tengah-tengah rakyat Indonesia untuk bagaimana agar melawan para bengis-bengis ini, orang-orang yang sangat bengis ini yang hanya berpikir persoalan dirinya dan kekuasaan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga terhibur dengan video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.